Nah ini tuh salah satu pabrik tahu, khususnya tahu Sumedang yang jualnya. Nah kita tuh tujuan kita ke sini, kita ingin mewawancarai UMKM ini, gimana sih persiapan mereka menghadapi MEA tahun 2016 mendatang di Januari. Nah itu apa sih MEA itu? MEA itu kan suatu pasar bebas ya, dimana pasar bebas antara negara-negara ASEAN. Nah jadi di sini tuh dengan bebas warga negara asing maupun negara lokal Indonesia bisa dengan mudah memasuki negara-negara ASEAN tersebut. Nah, mengapa kita memilih UMKM ini? Karena dilihat dari tahu Sumedang sendiri ya, itu potensinya khususnya di Bandung dan lokal lah banyak peminatnya. Dan bagi negara-negara asing juga banyak yang banyak menyukai tahu. Nah, dari MEA ini tuh kan atau apa sih pemerintah sebelumnya juga cuma memberikan penyuluhan, tapi penyuluhannya sekarang melalui internet, TV doang, kayak gimana MEA itu seperti apa, MEA itu apa yang siap melalui Indonesia gitu pokoknya MEA itu. Nah, jadi tujuan intinya kami ini yaitu kami ingin mewawancarai bagaimana sih operasionalnya, produksinya, dan kaitannya gimana sih persiapan mereka menghadapi MEA 2016 mendatang. Di sisi itu juga kami akan mewawancarai pemiliknya tentang bagaimana operasional, profit dan lain sebagainya serta strategi dan kesiapan pemilik pabrik tahu ini dalam menghadapi MEA. Karena apa? Karena setelah tadi kita wawancarai ternyata informasi yang didapatkan oleh pemilik tersebut kurang dan itu menjadi kendala untuk bersaing ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, di sini kami akan memberikan suatu wawasan tentang MEA sendiri dan kami akan memperlihatkan bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana UMKM tersebut berkembang selama 30 tahun lamanya dari mulai merintis dan lain sebagainya. Karena itu, saksikan selanjutnya. Untuk tahu selanjutnya seperti apa, ya saksikan terus ya video ini. Selamat siang, sekarang saya Vera dan rekan saya Gina sedang berada di pabrik tahu pembuatan tahu Sumedang. Nah saat ini kami akan mewawancarai salah satu pegawai dari pembuatan tahu Sumedang. Maaf, yang masnya dengan siapa namanya? Mas Agung. Oh iya, mau nanya Mas, ini Masnya udah berapa lama tinggal itu terjadi? 2 tahun. Kira-kira Mas, pabrik tahu ini sering dikirim kemana dan jumlah yang dihasilkan per hari ini itu ada berapa? Kalau pabrik tahu di rumah kita dikirim ke Raja Ekek dan sini juga ada video sebelahnya di Kejadian. Dan yang kedua cuma nggak tahu. Biasanya kalau produksi kayak gitu tuh per harinya tuh jumlahnya sama atau ada target gitu per harinya? Ada target. Berapa? Harinya itu 50.000 pieces tahu. apa? Maksudnya produksi tahunya tuh minimal itu berapa gitu? Per harinya tuh dari targetnya misalkan ada produksi. Oh, kalau misalnya tahu ini dijual dalam bentuk blok atau dalam bentuk pieces per tahu atau dalam bentuk yang lainnya? Isi per tahun. Pieces per tahu. Lalu satu pieces per tahunya itu Mas hargakan berapa? Ada yang 200 sampai yang 400. Kalau misalkan produksi kayak gitu tiap ada apa sih rutin nggak tepatnya misalkan kayak kalau ini ke kan tadi keranjang disebutin kan bukan nambah lagi atau emang udah rutin aja dulu keranjang kayak sama yang kerjaan atau Udah rutin sih Raja Ekek. oh jadi nggak ada nambah wilayah lagi gitu? Ya. Lalu apa perbedaan harga tahu yang 200 sama yang 400 yang tadi telah Mas jelaskan? Kalau yang 200 ada yang pembelinya terserah, ada yang membelinya berapa, yang ada harga 200 atau yang 400. Lalu menurut Mas, apakah sebelumnya Mas tahu akan ada MEA di Indonesia? Belum tahu. Kalau terus Mas sendiri tahu kan adanya MEA 2015? Tahu. Jadi gini Mas, kan kita tuh sekarang Indonesia mau ada MEA tuh kayak pasar bebas lagi. Jadi sistem Masnya itu tuh jadi negara-negara ASEAN khususnya bisa masuk ke negara ASEAN sama-sama ASEAN bebas. Jadi itu mau kerja atau mau apa bebas tanpa ada hambatan. Contohnya kan sekarang ini masuknya UKM ya, produk tahu ini. Nah jadi gimana apa aja gitu, apa sih apa yang kalian apa ya daya saing apa yang kalian punya gitu tuh ya Untuk menghadapi soalnya kan istilahnya kalau MEA ini kita ngomongin saingannya tuh nggak cukup Indonesia, ada luar negeri. Nah yang menghadapi MEA gimana produk tahu ini?
Kalau misalnya, wih. Mas mau nanya, produksi tahu ini tuh bahan bakunya tuh apa? Sama kacang kedelai sama sampai giling dari giling di digodok dulu sampai matang, terus dipakai dulu kan jadi aci, disaring supaya ntar udah jadi pakai air cuka itu kalau udah jadi tadi cita ada tahu Di kotak-kotak itu dicetak Iya. ya. terus dalam waktu penggorengannya itu butuh waktu berapa lama ya Mas? sampai 30 menit. Sampai 30 menit. Lalu apa? Kalau Nggak bisa ya. itu maksudnya tahunya itu udah ke atas, udah nggak ada, udah masuk, udah warnanya tuh udah warna kayak coklat. Coklatan. Lalu yang dijual dari pabrik ini apakah dijual dalam bentuk coklat atau dalam bentuk putih? Bentuk Ada. coklat atau gimana? Udah ada yang sudah makan, ada juga yang masih mentah. Biasanya kalau misal produksi tempe nggak punya kedelai ya, itu produksinya jadi kita ngestok gitu sistemnya di sini, apa belinya per minggu atau per bulan gimana untuk stok bahan bakunya? Ya belinya per minggu, Per minggu. Biasanya per minggu berapa banyak? 4 tahun. Oh ya. Lalu apa kesan dan kesan selama ini Mas telah bekerja di pabrik ini? Biasanya saya gimana itu aja bahagia. Oh ya. Boleh tahu nggak gaji yang diberikan untuk pegawai ini berapa? Ya kalau di sini mah di per hari sih harinya 2.000, jadi gajinya kan mungkin terserah uangnya dapat kita pegawai gitu. Kalau misalnya kalau itu kerjanya sehari berapa jam? Sehari ya sampai 4 jam. 4 jam sehari. Itu tuh emang semuanya 4 jam. Enggak sih, ada yang 5 jam tergantung bikinnya. Terus kalau ada hari liburnya nggak, misalkan atau minggu full apa gimana? Kalau hari liburnya sih itu mah terserah pegawainya. Kami ada libur, mau libur ya punya pegawai, tergantung pegawainya. Kalau pegawainya capeknya mau libur dulu libur itu. Serah juga Iya. pegawainya. Melihat sekarang akan adanya, apakah Mas akan mempertahankan kerja di sini atau mencari peluang di luar sana? Mau sini aja, mau sebagai pegawai. Apa alasannya membuat Mas tetap bertahan di pabrik tahu ini? Ya saya mah ingin beritahu. Pabrik tahu saja. Iya. Jadi Mas sudah ngerasa betah gitu kerja di sini. Iya. Emang total yang di sini berapa? Yang Mas tahu pekerja? Kerjanya ada Oh, nggak ada. Tapi di sana kan tadi kita lihat banyak sekali orang-orang yang itu termasuk pekerja atau gimana? ya beda pegawai. Oh, jadi kalau Mas sebagai pembuat tahunya atau pembuat ini di bidang apa nih? Sebagai produksi apa? Di bidang penyembuh pembuat tahu. Oh, yang Jadi goreng. kalau misalkan kayak gitu, jadi bisa ganti-ganti nggak? Misalkan Mas sekarang jadi goreng minggu ini. Bisa. Oh bisa, itu bebas. Oh ya, satu lagi. Sebelum Mas kerja di sini, si pemilik tahu sering pernah memberikan pelatihan terlebih dahulu nggak, cara menggoreng yang baik, cara membuat yang baik dan sebagainya? Enggak sih. Otodidak. Otodidak. Hmm. Itu kalau misalkan Mas awalnya masuk ke sini langsung lama aja atau ajakan atau gimana? Ya saya mah dikasih tahu dari teman sih. Oke. Ya udah paling Mas segitu doang ya. Ya tadi udah wawancarakan sama salah satu pegawai dari pabrik tahu ini sama Mas Agung tadi ya. Jadi kita udah aja ya. Jadi kita akhiri aja perbincangan kita sampai saat ini, karena selanjutnya kita akan wawancara pemiliknya. Di sini telah hadir pemilik Tahu Sumedang yang
tadi telah kita lihat sebelumnya, langsung saja kita akan wawancara bagaimana kesiapan sang pemilik ini dalam menghadapi SMEA 2015 nanti. Sebelumnya, nama Teteh sendiri siapa? Irma. Teteh, maaf, itu sebagai apa ya di proses penataan ini? Anak dari pemilik ini, pabrik. Mau nanya kan kalau produksi tahu itu udah dari tahun berapa ya? 80. Oh, Udah mulai produksi Bapak sebelum lahir. Oh, iya. Apakah bagaimana awal mula tahu Sumedang ini dibuat, berintis usahanya seperti apa? Awal mulanya kan dulu mungkin ngelihat pasar ya di sini gitu, belum ada pedagang tahu, kemudian melihat pasar ini juga masih kurang. Nah, Bapak di situ mulai merintis, awalnya produksi ikut dulu di pabrik yang udah ada. Nah, udah berjalan, udah punya pelanggan, melarikan diri membuka usaha di suatu lahan ya, buka lahan sendiri. Awalnya produksi sendiri karena masih pelanggannya sedikit, sudah produksi banyak baru merekrut pekerja. Terus saya mau nanya kalau dari tahun 80 ya, itu produksinya sama aja atau mengalami kayak misalkan pakai dari produk produksinya pakai teknologi yang masih tradisional atau udah modern? Oh dulu, kalau dari penggilingan, produksi kacang mesin udah modern. Iya. Dari tahun 80 juga udah Iya, modern? udah. Terus kalau masalah ini bahan bakunya kan kacang kedelai. Kacang. Nah itu Tante dapat dari mana? Sumbernya apa gimana? Kalau dulu mungkin ada ya dari Garut, lokal, kacang kedelai lokal. Kesini mungkin karena petaninya gimana ya? Mungkin pemasok impor dari luar Amerika yang itu kacang bola. Di situ kan mungkin distributornya banyak, pemasakannya, jadi pakai itu. Apa sih, produksinya juga bagus hasilnya gitu. Oh, lebih bagus dari yang lokal. Bukan lebih bagus sih, cuma mungkin kalau lokal kurang ya, produksinya nggak tiap tahun tuh nggak ada gitu. Oh, jadi kayak ada apa sih? Iya, Langka gitu lah ya. langka gitu. Mungkin musim juga. Apakah dari awal berdirinya usaha itu ada cita rasa yang berbeda nggak? Atau ada misalnya dulu lebih gimana, sekarang jadi dipekerja atau seperti apa? Atau sama saja? Pasti ada ngikutin perubahan ini, harga dari kacang kedelai. Oh ya, contohnya seperti apa? Gitu dulu kan, dulu masih produksi tahu kuning, kesini mungkin banyak ya tahu kuning dari mana-mana. Sekarang berubah tahu Sumedang. Bahkan sama dari kacang kedelai juga, kalau tahu kuning harus lebih banyak. Nah sekarang kalau dijual kan potongannya harus besar-besar, kalau kuning padat. Nah di situ jadi kita udah aja beralih ke tahu Sumedang. Sejak kapan beralihnya tahu kuning ke tahu Sumedang? Sebenarnya sih semenjak ini aja banyak yang produksi tahu kuning. Kemudian kendalanya dari ini, sumber daya manusianya, pekerjaannya juga, terus produksi juga makin banyak, sumber daya manusianya kurang. Jadi kita tahu kuning ini skip dulu ya, lebih ke tahu Sumedang. Minatnya juga alhamdulillah karena di sana kan banyak peminatnya tahu Sumedang, sama tahu isi itu buat sayur gitu. Kalau misalnya masa tadi mau SDN ya teh, nah katanya kan susah juga. Iya. Nah kalau misalnya nanya pekerja-pekerja yang di tahu pabrik tahu ini sekarang dapat dari mana? Masih saudara, ya masih dari saudara-saudara, terus tetangga juga ada. Jadi lingkupannya saudara sini juga. Iya. Ada juga yang jauh-jauh mungkin lebih ke pedalaman ya, yang apa sih, masih yang nggak sekolah, nggak dari SD. Dalam proses perekrutan sumber daya manusia, apakah ada pelatihan sebelumnya atau asal rekrut aja atau seperti apa? Ada. Terus kan produksi tahu nggak gampang ya, butuh tenaga gitu. Jadi yang kuat aja gitu. Dilatih juga iya. Kira-kira berapa hari pelatihan yang diberikan? Tergantung orangnya sih, kalau orang yang bisa ngikutin ya cepet gitu. Kalau sekarang orangnya totalnya berapa ya pekerjanya? Pekerja 7 tuh udah dari semua dari penggorengan semuanya. Iya masing-masing. Tapi kalau misalkan masalah kayak goreng-goreng, ada kan bagian-bagiannya beda-beda tuh, itu ditentuin dari teteh langsung apa gimana? Jadi tergantung apa sih, keahliannya masing-masing. Sebenarnya ada misalkan ini bisa yang mengolah gitu, ini yang bagian nyetak gitu.
ada, cuman kan kadang udah enak di sini udah gitu. Kalau teteh biasanya suka kontrol juga pabrik misalkan berapa kali sekali atau gimana? Iya sih, kalau pabrik pasti tiap hari kan nungguin produksi. Misalnya sekarang produksi dari pasarnya kan masih ada nih, besok dikurangin gitu. Ya, tadi sebelumnya kan kita bilang kalau misalnya kita cuma ngobrol untuk menentukan produksi. Kalau boleh tahu dalam satu hari tapi sudah menghasilkan berapa ton? Kalau dihitung berapa ya? Kita dari ini aja sehari makan 3 kintal aja gitu, kacang kedelai gitu. Dalam satu kintal itu bisa berapa pieces tahu? Kalau dihitung kurang lebihnya Kurang lebihnya 1.500. 1.500 sampai 2.000 ya. Terus tadi saya tanya ke salah satu pegawai di sana bahwa mereka sangat bahagia bekerja di pabrik tersebut. Nah, apa yang membuat mereka bahagia? Apakah ada bonus atau insentif atau lain sebagainya atau seperti apa? Mungkin kalau di pabrik tahu banyak pelonggarannya ya, kayak misalkan sehari-hari dikasih makan 3 kali, belum dikasih cemilan, bakso, terus mungkin gaji utuh. Nah, mereka butuh uang karena mungkin apa sih, nggak terlalu ini ya sama pemilik, nggak segan gitu, kan mereka kekurangan uang atau apa bisa gitu kan, kasbon lah istilahnya kayak gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu Produksinya kemana aja ya teh? Kalau ini sih masih pasar-pasar aja, cuma dijual sendiri gitu. Oh, di pasar-pasar yang di Bandung. Mas, kalau Apa gimana? jadi Pasar tiap gimana? pabrik tuh beda apa sih? Beda pemasaran. Kalau bapak di sini sih ke pabrik ke pasaran cekek. Oh, Iya, iya, cekek. Itu biasanya pengirimannya tiap hari apa? Karena berapa jual hari? sendiri kan jadi tiap hari. Oh, jadi Jual sendiri. supply tiap hari? Enggak supply, jual Jadi sendiri jual kita. langsung jual. Iya. Biasanya itu jualnya berapa banyak? Tergantung sih beli pembelinya gitu ya. Ya tergantung kebutuhan mereka sih. Ada yang paling besar sih 300.000, yang paling besar cuma kan di encer. Ya paling besar ada yang Itu dari dijualnya satu pieces lainnya berapa? tergantung harganya, ada yang dari 150 sampai 250. Kalau di itu jual ke yang cekek itu bentuk tahunya apa setengah matang, mentah, apa yang udah digoreng yang matang gitu? Bapak tuh di sini menjual 3 macam, tahu putih, tahu sumedang, sama tahu isi. Iya, yang udah digoreng tahu isi juga, tahu sayur. kan pemerintah mengadakan kebijakan tentang kenaikan listrik dan sebagainya. Nah, apa yang ibu rasakan adanya kebijakan seperti itu, seperti kenaikan dan sebagainya, dan apa efek sampingnya bagi perusahaan ini? Sebenarnya ada ya, jadi mungkin sebagian dari kebutuhan kita ambil gitu dari listriknya. Dari sini kita mencoba gitu sama pedagang tahu yang lain buat sosialisasi tahunya, nah kan ya di harganya agak dinaikin sedikit gitu. Sekarang udah naikin harga belum ya? Belum sih, belum semuanya, masih dikit yang 150 kan, ya agak di ini aja gitu. Cuman kan belum terasa ya, masih bulan sekarang kan naik ya. Biasanya teh kalau misalnya tahun ini kalau bisa tahu meningkatnya pak bulan-bulan kapan atau statis aja gitu, sama aja? Sama aja sih. Sama aja, nggak ada yang kenaikan banget, berat atau gimana enggak? Kalau libur aja kan kita pasarannya belum ini ya, paling pedagang-pedagang kecil aja kayak bakso tahu, bakso Malangkai gitu. Ada kesulitan maksudnya produksi tahunya, hambatannya kan dari mulai produksinya dan bakunya ada apa atau gimana, ada nggak hambatan-hambatannya itu? Ya pasti ada sih, mungkin pertama dari sumber manusianya. Kalau misalkan kadang kan kalau capek tuh, atau mungkin dari kacang kerjanya kadang kita dapetnya ya misalkan yang impor tuh mahal, kita cari solusi, coba yang lain gitu ya, merek lain, kadang dapetnya yang kurang bagus gitu. Bicara tentang MEA, banyak sekali produk-produk tahu dari luar negeri yang lebih bagus kualitasnya dan sebagainya. Nah, ibu takut tidak akan menghadapi semua itu? Ketakutan sih ada gitu ya. Tapi kan kita melihat pasar ya, mungkin kalau yang pemakai tahu dari luar itu kelasnya beda gitu. Kalau dari saya pribadi sih melihat kelas sendiri ya, pasar sendiri gitu. Kan nggak mungkin ya tukang bakso pakai Selain juga itu sama pasar iya, ya. mungkin pasar sih. Iya benar. Nah, terus bu, apa yang menjadi unggulan dari ibu sendiri yang berani untuk bersaing dengan mereka? Pertama mungkin alami ya. Alami kita tuh tahu 2 hari tahan. Hari ketiga udah harus masuk lemari es.
biar alami lah, Jadi tanpa pengawet tanpa ya. pengawet. Kalau dari luar kan Iya. mesti frozen terus kan, kalau enggak Nah, ya. Kalau misalkan ini kan ngomongin tahu Sumedang nggak Teteh doang ya, istilahnya di Bandung tuh banyak. Kenapa itu sekarang udah mah sebelumnya juga udah ada saing. Terus sekarang tambah Mea tuh gimana teh dari produksi tahunya itu ada inovasi yang beda nggak sih? Bener-bener di produksi lain itu nggak ada gitu. kalau sebenarnya nggak ada, cuma kita satu mempertahankan aja produksi apa sih, kualitas produksi tahu. Kemudian ini pelanggan juga mempertahankan kepercayaan pelanggan gitu kan. Iya, itu masih mempertahankan ya, alhamdulillah sih sampai sekarang kan. Makanya kemarin yang sempat nggak produksi tahu kuning karena apa, keteteran. Iya gitu, banyak yang ini gitu pelanggan. Sekarang kita lagi bersama Bapak Iwan sebagai salah satu pemilik pabrik tahu Sumedang yang kita akan menanyakan bagaimana kesiapan Bapak Iwan dan usahanya dalam menghadapi MEA 2016 mendatang. Kan saya Vera Gina. Mau nanyain kalau misalkan ini produksi tahu ini kan mau ada Mea ya, bentar lagi akhir tahun dan menjelang Caranya ya nanti ke depannya gitu, mungkin kalau udah niat terlaksanakan insya Allah gitu. Kita nggak mikirin terus di konsumen di Indonesia terus gitu, kita mungkin buat impor ke luar negerinya gitu. Untuk masalah ini, Mas sendiri untuk perusahaan ini, untuk UKM ini ya, udah siap belum ngadepin Mea? Mungkin dari persiapan belum, soalnya dari bapak juga belum ada ngobrol gitu. Ya Pak, saya mau nanya kan Mea, tadi kan Bapak bilang sendiri ya, istilahnya kayak sosialis pemerintah tuh kurang tentang pemahaman gimana sih Mea tuh gimana. Iya. Nah jadi Bapak butuhin tuh apa sih sekarang, kondisi kan apa kayak Mea tuh bentar lagi ya isinya mepet lah waktunya. Jadi yang hal apa yang Bapak mau lakuin atau apa sih Bapak butuhin gitu sekarang dari ininya untuk menghadapi Mea? Mungkin dari saya yang minta pemasukan dan pengetahuannya dulu dari pemerintah setempat ke kita gitu. Sampai saat ini Bapak tahu Mea tuh dari mana ya? Tahu Mea itu jualan apa? Bebas aja. Iya. Impor ekspor gitu ya. Cuma tahu itunya aja gitu artinya gitu. Terus dari kalau ke tahu mah kita belum ada sosialisasi dari pemerintahnya gitu. Nggak tahu kalau di perkotaannya mungkin udah ada kalau di Bang. Karena kita masih di posisinya gitu. Jadi nggak nyampe gitu sosialisasinya ke kita gitu, dari pemerintah setempat. Hal-hal apa saja yang ditakutkan Bapak dalam menghadapi MEA dalam mengembangkan usaha ini? Ya mungkin dari harga atau ukuran tahunya mungkin. Tapi kalau lihat kalau dari kita sendiri sudah percaya diri gitu, misalnya lihat dari langganan kita sendiri juga harga naik 500 dan 150 juga itu udah berat gitu artinya dari yang pelanggan beli harga 200 nih gitu. Nggak tahu kalau barang impor masuk ke Indonesia harga 500 apakah pelanggan kita mau berani beli atau enggak gitu. Ukuran tahu ibaratnya sama kita gitu. Mungkin saya pribadi percayanya ke gitu, percaya dirinya gitu bisa dari harga jualnya mungkin keberatan lah dari pelanggan kita gitu. Di masyarakat kecil ukuran sama cuma dari harga beda gitu. Berarti kalau istilahnya kalau bisa dibilang tahu ini tuh cuma produksinya tuh ke masyarakat daerah sini aja, jadi ini mah kalau Bandung belum ada gitu. Ke luar Bandung belum ada. Oh jadi emang pasarannya emang di sini gitu. Iya. Di luar Bandung juga ya ada keluarga yang di Cicadas, Georgeris di Cilium, terus di Cicahem harga tahunya sama gitu. Kan kita sosialisasi suka nanyain harga tahu gitu. Sama 150 dari 250 gitu. Tapi ada keinginan nggak sih kalau Mea ini pengen ekspor si tahu ini atau cuma pengen ya udah Mea juga nggak apa-apa, cuma ya udah produksinya batasnya kayak biasa aja misalkan ke wilayah Bandung doang atau gimana? Ya di pribadi ya pengen gitu. Ya mungkin lah rasanya gimana kagum gitu ya bisa impor ke luar negeri gitu. Ekspor aja. Mungkin ya pengen gitu insya Allah. Kalau udah ada sesuatu sama tempatnya ada pemasukannya insya Allah pengen. Karena mungkin sekarang kita belum tahu ya masih berjalan di tempat aja dulu.
Lalu hal apa saja yang akan, oh ya, kan nanti Mea itu ada perdagangan bebas di mana warga asing kerja di Indonesia. Iya. Nah, apabila suatu saat nanti ada warga asing yang ingin bekerja di UMKM Bapak, apakah Bapak akan menerimanya atau apakah tidak menerima dari orang asing tersebut? Mungkin kita lihat dulu dari orang Indonesianya dulu. Kalau orang Indonesianya masih banyak yang nganggur, ya kita mungkin masukin dulu yang Indonesia dulu, gitu. Jadi Yang penting yang bumi utamakannya dulu ya. Pak. Oh iya iya. Kalau di sana udah nggak ada pribuminya, ya mungkin kalau orang luar mau kerja, ya mungkin terima gitu. Terima. Tapi yang dari saya pribadi diutamakan warga Indonesia dulu, pribumi dulu. Mungkin terima kasih Bapak atas waktunya. Rekam aja. Yang secepatnya ada sosialisasi dari pemerintah secepatnya gitu buat dari produk pengrajin tahu yang ada di Bandung Timur gitu. Sosialisasinya dari kelurahannya, ada kerjasamanya gitu sama pengrajin gitu, biar kita bisa ngikutin gitu, bisa impor ke Ya, tapi sebelumnya kita tahu nggak kayak apa sih produk baju kayak tempe itu tuh udah ada yang di belakang dan negara-negara Iya. ASEAN kayak gitu, Thailand. Terus gimana, mau ada keinginan nggak untuk mematenkan produk apa sih produk tahu ini, tahu Sumedang khususnya? itu mungkin di nomor satu ini mematenkan tahu Sumedang. Soalnya kan itu penting banget ya untuk Iya. Mea, jadi nggak ada di belakang kan, tahu Sumedang mungkin belum ada di luar negeri, cuma kayak tahu-tahu kayak tahu-tahu yang kuning gitu kayaknya udah banyak, tahu susu, tahu putih gitu Iya. udah banyak. Ada keinginan mau itu, Menjiplak gitu. jadi nggak jadi mematenkan. Mungkin itu di nomor satu ini gitu. Iya, soalnya Pak kalau misalnya dilihat dari tampilan tahu Bapak itu di luar negeri belum ada yang ada tahu kuning, dan sebagai peluang besar kalau misalnya Bapak tahu prosedur bagaimana caranya mendaftarkan tahu ini ke pada haki kayak gitu Pak. Ya mungkin kalau ada prosedurnya insya Allah saya juga pengen gitu. Jadi lebih kayak sosialisasi pemerintahnya yang kurang, Ya, kurang itu. sampai, jadi kayak Kurang memperlambat sampai. juga gitu kan. Iya. Makanya kita berjalan di tempat, soalnya nggak tahu, makanya ada Mea juga kita cuekin aja gitu. Iya, soalnya kurang itu ya. Iya. Kurang sosialisasi Iya. gitu ya Pak. Dari pemerintah setempat, terus dari yang dekat dulu, dari kelurahannya dulu juga, yang dekat belum ada gitu ngasih tahu. Yang Secara datang di langsung sini gitu ke ya, belum pengrajin ada. ya belum ada. Tapi kalau misalkan apa kayak tadi supaya masuk masukinnya tuh kan ke jual-jualnya ke pasaran Eke, mau ada nambah lagi nggak, nambah pasar gitu? Ini aja nggak di situ lagi, ada rencana mau nambah lagi atau Ya kalau rencana mah insya Allah pengen, cuma planning ke depannya? yang depannya dari orang yang kerjanya dulu, terus orang yang jualan juga kita cari dulu yang kita percaya gitu. Kita kan masih dijual sama keluarga juga. Nah, saya sama bapak pengen yang kerja cuma bikin aja gitu. Selama berjalannya usaha, apakah ada titik bawahnya, ada titik atasnya, atau stagnan dari dulu sampai sekarang, atau bagaimana itu? Kalau dihitung dari dulu sampai sekarang kita alhamdulillah ada peningkatan. Oh, ada peningkatan. Semenjak kapan? Tahu sekitar tahun Dari berapa? pindah dari kuning ke tahu Sumedang. Oh, Jadi kurang lebih produksi tahu Sumedang itu berapa tahun? Tadi kan Hampir awalnya 80 tahun 20 tahunan. Oh, 20 tahun kurang. oh iya. Selebihnya itu tahu kuning ya Pak ya? Iya. Kita kan menjaganya ya panggungannya tahu Sumedang sama tahu isi gitu. Tahu putih. Tahu putih. Kalau tahu putih itu kita itu lebih efisien, lebih efektif gitu. Jadi cuma dibungkus udah jadi, dicetak, potongin, dingin bentar, dibungkus, langsung ya besoknya jual gitu. Hematnya satunya dari nggak biaya minyak, nggak digoreng lagi gitu. Jadi iya, soalnya kan masih butuh ya. uang pengeluarannya agak berkurang, nggak terlalu besar gitu. Kalau misalkan tadi produksinya kan ada yang kerja kayak itu, transportasinya dari bapak sendiri apa emang dari pihak swastanya kesini atau gimana? Enggak, dari kita sendiri kan. Oh, emang transportasinya menyediakan. Iya, cuma ini bawa mobil sendiri. Menyinggung biaya operasional, berapa biaya total per hari yang Bapak keluarkan untuk berjalannya industri tahu Sumedang, seperti minyak, gas, dan lain sebagainya? Itu sehari
hari. Kalau bensin itu dihitung 100.000 itu kurang lebih seminggu lah. Oh, seminggu. 100.000. Kalau dari minyaknya 30 kilo itu sekarang 270.000. Ya, itu tuh berapa lama terpakainya? Apa? Yang minyak itu? Minyak itu isi ulang kan terus. Nah, itu Jadi biasanya kan berapa lama? kita sisa jelantah 2 jerigen nih biasanya, tambahin lagi 30 kilo terus aja gitu. Oh, jadi Nanti kan berkurang, tambahin lagi besok Jadi nggak pernah sampai habis banget, jadi kayak nggak stok Enggak. juga ya. Mungkin dari kita kalau bikinnya banyak, minyaknya mungkin ditambahin. Kalau bikinnya sedikit, mungkin pengesahannya lagi berkurang, dikurangin minyaknya gitu. Dihitung dari itu dulu bikin tahunya. Kalau bikin tahunya rata-rata biasanya 24 jerangan, kita tetap aja minyaknya 30 kilo. menyinggung tentang limbah. Kan setiap perusahaan pasti akan menghasilkan limbah. Iya. Nah, limbah pabrik Bapak ini kira-kira dibuangnya kemana? Kita itu kebetulan airnya juga sungainya besar, kita ditampung dulu, udah tampung udah malam ini baru dibuang gitu Dibuang ke ke sungai. Oh, sungai yang tadi sebelum Iya. ke pabrik. Soalnya kalau dibuang siang bisa ya keluarga lah sedikitnya gitu. Iya. Sama itu juga kan emang sih nggak terlalu ini, cuma kan warga juga sekarang kita lihat kan banyak yang Ngomongin ada sih, cuma dari warga setempat juga buang kotorannya semuanya ke sungai gitu. Jadi satu pusat. Iya gitu, makanya saya juga bingung gitu. Tapi ya tetap aja yang misalnya pabrik tahu ya nggak apa-apa. Iya. Oh ya, kalau misalkan nih gaji karyawan ya Pak, Bapak total berapa karyawan yang kerja di pabrik? 7. 7. Itu tuh 7 itu yang satu gantian, kalau yang libur yang masuk gitu muter gitu, jadi terus jalan gitu pabrik. itu Kalau ada yang libur 1 orang, ada cadangan 1. Kalau ada yang libur 2 orang, mungkin yang punya ya saya turun gitu. oh Bapak juga suka turun Turun. langsung turun sih. ke lapangan. Iya ke lapangan. Oh ya, tadi menyinggung tentang banyaknya orang yang membuang sampah ke sana dan sebagainya. Nah, apakah ada tanggung jawab perusahaan Bapak, UMKM Bapak terhadap masyarakat, misalnya tiap bulannya memberitahu atau apa sebagainya, tanggung jawab perusahaan? Itu juga kan ya kita alhamdulillah sih selalu gotong royong sama RW sempat di sini. Oh, Selalu gotong ada royong, bersihin jadi ikut sungai. Oh. Kalau sungai sekarang airnya kemarin lagi musim kemarau, airnya kan dikit. Iya. Ya kita dibikin alirin airnya sedikit gitu, jadi nggak terlalu banyak air yang ke pinggir, cuma jadi biar airnya cepet gitu, jadi diperkecil sungainya gitu. Oh, jadi Bapak lebih menitikan gotong royong Iya. sebagai tanggung jawab Udah soalnya perusahaan. alhamdulillah tuh udah ya dari dulu sama warga di sini ya gitu, selalu gotong royong gitu. Oh, gotong royong. Ya kalau misalnya ini kan yang pekerjaan tadi karyawan itu tuh Bapak ngasih gajinya berapa per bulan apa gimana? Kalau kita itu tergantung dari yang kerjanya. Ada yang diambil sebulan sekali, ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, yang banyak seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Yang banyak. Oh ya, rata-rata pendidikan, rata-rata orang yang bekerja di pabrik Bapak itu berpendidikan apa? Ini SMP sih. Oh, SMP. Iya. Putus Soalnya- sekolah atau seperti apa? Mereka mungkin putus sekolah dari soal biaya. Biaya. Saya gitu ada yang dari orang Garut, Limbangan, yang pribuminya 2 orang. Oh, 2 orang. Rata-rata umurnya berapa ya, Pak? Ya. Itu 19 tahun. Oh, seumur. Oh ya. Kalau Kita sekolah- nggak ngerjain di bawah umur dulu gitu. Soalnya kan kerjaannya beratnya kalau Iya, begitu itu benar. fisik gitu. Iya. Itu jadi yang karyawannya semua pria semua. Dia semua. Oh, nggak ada. Nggak ada. Terus kalau misalkan yang transport tadi ke pasar yang kekek itu dari orang-orang sini juga tuh Bapak sendiri yang ngantar? Dari saya sendiri Oh, sama Bapak bapak. sendiri. Oh, jadi untuk bagian operasional Bapak Sama dan saya, ya. itu langsung turun ke lapangan. Iya, langsung sama kita yang itu. Bapak menunjukkan profit ya. Bapak sebulannya berapa ya untuk perusahaan keuntungan Bapak kurang lebihnya? Kalau dari 3 kintal itu kurang lebih lah 700-an bersihnya. Oh, 700.000 Iya. Per? Itu Per hari. berat. Kalau bikin banyak itu bisa per hari. Jadi kurang lebih 700.000 per 700.000 harinya. per hari, tinggal dikaliin Dikali selama sama 30.
dipotong, habis dipotongnya itu mungkin kurang lebih 600-an. 600 sehari Iya. berarti ya. Suka ada Kita apa sih? bersihnya gitu, potong yang Udah dipotong segala-galanya. orang yang kerja dari bahan bakar, minyak. Cuma bersih jadi gitu ya. Iya. Mungkin dicukupkan sekian wawancara kami bersama Bapak Wawan selaku pemilik pabrik tahu. Ya tadi kita udah wawancara sama Pak Wawan, cukup saja. Jadi kesimpulannya Bahwa pabrik tahu ini akan mampu bersaing dengan perusahaan luar dengan cara bersiap-siap untuk mengekspor tahu-tahu yang sudah jadi. tapi yang satu kendalanya, hambatannya itu sosialisasi pemerintah tentang MEA ini kurang, jadi otomatis itu jadi hambatan produksi UMKM tahu ini. Jadi kita bisa sosialisasinya. Ya. Dan Bapak bisa disimpulkan, Saya simpulkan, jadi dari semua yang tadi kita udah bicarakan, ya, Bapak Bapak simpulkan. simpulkan seperti apa? Bapak sebutkan aja. Ya mungkin kalau untuk MEA dari Bapak sendiri, saya minta sosialisasi dari pemerintah setempat mengasih tahu ke kita prosedurnya gimana biar kita bisa mengekspor ke luar negeri. Ya kesimpulan mungkin kita pengen memajukan produk tahu Sumedang ke negara luar gitu. Mungkin sih gitu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak atas Terima kasih waktunya. atas waktunya. Indonesia khususnya dalam menghadapi MEA 2016 nanti Januari mendatang. Menurut saya pribadi, MEA Indonesia itu sudah memiliki persiapan sebelumnya ya untuk menghadapi MEA. Dan salah satunya dengan penyuluhan pemerintah di internet, di TV, pokoknya penyuluhan. Tapi penyuluhan yang menurut saya penyuluhan penyataannya itu kurang efektif karena mereka tuh pemerintah khususnya tidak penyuluhan di ke sektor-sektor kecil gitu, misalnya kayak di pelosok-pelosok yang ternyata kan pelosok-pelosok itu tuh banyak sekali ya UMKM. Jadi informasi tentang mereka itu kurang kurang terhubung gitu, kurang sampai kepada mereka. Jadi mereka pun khususnya UMKM belum mengetahui itu apa itu MEA, bagaimana menyikapinya MEA, persyaratan ada seperti itu. Jadi menurut saya karena berhubung waktu bentar lagi, kurang lebih 1 bulan lagi untuk hari MEA, berarti otomatis ya UMKM kita harus lebih mandiri aja gitu menghadapi MEA itu sendiri untuk daya saing. Saya kira, menurut saya, pandangan saya tentang MEA itu adalah ada sisi positif dan negatifnya. Karena apa? Sisi negatifnya itu sumber daya manusia di Indonesia kurang bersaing. Ditambah informasi dari pemerintah tentang MEA pun kurang didistribusikan, kurang diberitahukan kepada para UMKM yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlunya peran pemerintah dalam membangun UMKM Indonesia agar tetap bersaing sangat perlu sekali. Di sisi itu juga ada jadi karena apa? UMKM Indonesia itu bisa lebih memperluas pasarannya ke luar negeri, ke mancanegara, dan lebih bisa meningkatkan profitnya dalam produk mereka sendiri dengan keunikan dan kekhasan dari produk mereka sendiri. Jadi dengan adanya MEA itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya, di mana kita
kita akan bersama-sama bersaing dalam menghadapi warga-warga asing maupun perdagangan bebas.